Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyampaikan panduan singkat tentang tata cara pelaksanaan khutbah Idul Fitri. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, khutbah Idul Fitri itu terdiri dari dua khutbah. Antara khutbah pertama dan khutbah kedua, khotib duduk sebentar, sekitar jeda kurang lebih baca sholawat satu kali, yakni ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sehingga ada dua khutbah dengan jeda di antara keduanya. Terus ketika kita melaksanakan khutbah, itu tentu saja sebagai amal ibadah, maka khutbah yang pertama dan kedua itu memiliki rukun khutbah yang tidak boleh dilupakan dan tidak boleh terlewat. Tetapi rukun khutbah itu hanya ada 5, sehingga mudah diingat dan mudah untuk kita hafalkan. Saya akan coba sampaikan. Pertama, rukun khutbah Idul Fitri, bahkan khutbah-khutbah yang lain seperti khutbah Jumat dan khutbah-khutbah dalam sholat yang lain. Pertama, pada khutbah pertama dan khutbah kedua, itu mesti ada 3 rukun khutbah yang tidak boleh terlewat, yakni ucapan hamdalah, yakni alhamdulillahirabbil alamin, atau redaksi yang mirip seperti itu. Yang kedua, sholawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau redaksi yang lain, intinya sholawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, wasiat takwa yang ditujukan untuk diri sendiri, khotib, dan juga para mustami, para jamaah. Nah, baca hamdalah, baca sholawat, dan wasiat takwa itu mesti ada pada kedua khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Kemudian rukun yang keempat adalah membacakan ayat suci Al-Quran yang selesai, yang sempurna, bukan penggalan yang belum tuntas maknanya. Nah, tapi untuk bacaan ayat Al-Quran ini cukup hanya pada khutbah yang pertama saja. Tapi kalaupun kita membacakan ayat lagi pada khutbah yang kedua juga dibolehkan. Tapi rukunnya cukup ada pada khutbah pertama saja. Misalkan kalau Idul Fitri cukup membaca ayat misalnya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Setidaknya itu yang pendek tapi selesai. Kemudian rukun yang kelima, membacakan doa untuk orang-orang beriman, dan doa ini dibacakan pada khutbah yang kedua. Nah, 5 rukun itulah yang mesti ada pada khutbah Idul Fitri. 3 harus ada di kedua khutbah, yang 1 ada pada khutbah yang pertama, yang 1 lagi ada pada khutbah yang kedua. Terus berikutnya, untuk khutbah Idul Fitri dan bahkan juga khutbah Idul Adha, itu ada ciri khas yang berbeda dari khutbah Jumat dan khutbah sholat istisqa ataupun yang lainnya kayak sholat gerhana. Nah, di antara kekhasan itu yakni adalah sebelum kita membaca hamdalah pada khutbah pertama dan khutbah kedua, itu mesti diawali oleh takbir. Pada khutbah pertama ada takbir sebanyak 9 kali, dan pada khutbah kedua ada takbir sebanyak 7 kali. Kita ambil contoh misalkan seperti ini. Khotib berdiri, baca salam, kemudian kita akan coba contohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir 9 kali. Kemudian baru baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan seterusnya. Nah, khutbah pertama selesai, duduk dulu sebentar, jeda, baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian bangkit lagi, berdiri, kemudian langsung baca takbir sebanyak 7 kali takbir. Saya berikan contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selesai 7 kali takbir pada khutbah yang kedua, lalu dilanjutkan dengan bacaan tahmid, kemudian bacaan sholawat dan wasiat takwa kepada diri sendiri, khatib, dan kepada mustami. Nah, itulah tata cara pelaksanaan panduan ringkas untuk pelaksanaan khutbah Idul Fitri. Demikian, semoga bermanfaat.